Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini sebagaimana malam-malam sebelumnya ataupun jadwal kita, yaitu tentang bahasan tentang kitab Al-Faraid yang ditulis oleh Al-Ustadz Abdul Samad ibn Muhammad Al-Khatib rahimahullahu ta'ala. Bab yang kita akan sampaikan tentang kadar ketentuan ahli waris, yang mana yang akan kita sampaikan adalah bagian 2/3. Telah dijelaskan pada episode ataupun bagian sebelumnya, pada bagian yang pertama dan kedua, bahwasanya al-muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang kadar ketentuan ahli waris. Ada yang mendapatkan bagian setengah, yaitu ada 5 orang, suami, 1 anak perempuan. Jadi siapa saja yang mendapat bagian setengah? Yang pertama antara lain suami. Yang pertama adalah suami. Yang kedua 1 anak perempuan. Yang ketiga 1 cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keempat 1 saudara perempuan kandung. Dan yang kelima 1 saudara perempuan sebapak, dengan ketentuan-ketentuannya. Kemudian telah dijelaskan pula akan bagian 1/4, yaitu bagian suami dan juga istri dengan ketentuannya. Kemudian bagian 1/8, yaitu bagian istri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12. Pada kesempatan malam ini kita akan jelaskan bagian 2/3. 2/3. Bagian 2/3 ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada 4 golongan. 4 golongan. Yang pertama adalah anak perempuan, 2 anak perempuan atau lebih. 2 anak perempuan atau lebih. Yang kedua 2 cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih. Yang ketiga 2 saudara perempuan kandung atau lebih. Dan yang keempat 2 saudara perempuan yang sebapak atau lebih. Kalau kita cermati antara bagian setengah yang telah kita jelaskan dengan bagian 2/3, anggotanya sama, atau yang mendapatkannya adalah sama, kecuali suami. Jadi yang mendapatkan 2/3 hakikatnya mereka yang mendapatkan bagian setengah, kecuali suami, jika ada ahli waris yang lainnya. Artinya jika ada temannya, bukan 1. Kalau tadi telah dijelaskan, bagian setengah itu adalah 1 anak perempuan atau 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, atau 1 saudara perempuan kandung, atau 1 saudara perempuan sebapak, dengan ketentuan-ketentuannya yang telah kita jelaskan. Sebaliknya akan menjadi 2/3. Mereka ini akan mendapatkan bagian 2/3 jika ada 2 anak perempuan atau lebih, 2 atau 4 atau mungkin 5, semua anak perempuan
maka bagiannya adalah 2/3. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, jika mereka anak-anak itu lebih dari 2, maka bagian mereka adalah 2/3 dari apa yang ditinggalkan ayah mereka atau orang tua mereka. Jadi ayat ini menegaskan akan bagian 3 anak perempuan atau lebih. Fa in kunna nisaan, jika mereka wanita, anak-anak itu perempuan, lebih dari 2, maka bagian mereka adalah 2/3. Sebagai contoh, ketika seorang meninggalkan 3 anak perempuan, seorang laki-laki meninggal, wafat, meninggalkan 3 anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Si mayit masih memiliki saudara laki-laki kandung. Si mayit punya saudara laki-laki kandung. Maka ketiga anak perempuan ini mendapat bagian 2/3, tinggal dibagi 3. 2/3 nanti dibagi 3. Dibagi dengan pembagian yang sama. Misalkan peninggalan si mayit anggaplah 300 juta. Si mayit meninggalkan peninggalan 300 juta misalkan. Maka apa yang ditinggalkan si mayit jatuh kepada 3 anaknya, 2/3, 200 juta. Nanti 200 tinggal dibagi 3 dengan sama rata. Kemudian ya sekitar 66,666 gitu kalau tidak salah itu. Kurang lebih lah, tinggal dihitung kembali dalam, adapun pembulatan tinggal dimusyawarahkan ya. Tidak sampai 7 lah, tidak sampai 66 insyaallah. 66 juta sekian, 0,6666. Adapun sisa 100 juta untuk saudara laki-laki si mayit. Jika yang meninggal si mayit memiliki 4 anak perempuan dan saudara laki-laki, maka bagian 4 anak perempuan ini 2/3 dari peninggalan si mayit, sisanya 1/3 untuk saudara laki-laki si mayit. Saudara laki-laki kandung si mayit. Dan seterusnya. Lalu sebagian mungkin menanya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan fa in kunna nisaan fawqa tsnatain. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jika mereka lebih dari 2. Lalu apa dalil? Mana dalil yang 2 mendapatkan bagian 2/3? Dalam hal ini hadis atau apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'ta al-bintaini ats-tsulusain. A'ta bintain ats-tsulusain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 2 anak perempuan, bagian 2 anak perempuan 2/3. Hadis yang diriwayatkan hadis Sa'ad bin Rabi' ketika ayah Sa'ad bin Rabi' meninggal, kemudian istri dan 2 anaknya datang kepada Nabi SAW mengeluhkan bahwasanya kedua anak Sa'ad bin Rabi' ini tidak mendapatkan bagian diambil oleh saudara Sa'ad bin Rabi'.
maka Nabi SAW memutuskan bahwasanya bagian istri adalah 1/8, bagian 2 anak ini adalah 2/3, dan sisanya untuk saudara Sa'ad ibn Rabi'. Jadi kesimpulannya yang pertama, bagian 2/3 adalah bagian 2 anak perempuan atau lebih. Jika si mayit memiliki anak-anak perempuan, anggaplah anak 8, semuanya perempuan, maka apa yang ditinggalkan si mayit, bagian 8 anak itu 2/3. Sisanya tinggal dilihat ahli waris yang lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu bagian 2/3 ini adalah bagian 2 cucu perempuan atau lebih. Cucu perempuan ini adalah dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Adapun pendalilannya, ahlul ilmi mengambil dalil dari hadis dari ayat An-Nisa ayat yang ke-11, sebagaimana al-bint atau anak-anak perempuan, dan ijma' as-sahaba fi dzalik, ijma' al-ulama dalam hal ini, dengan ketentuan bahwasanya cucu perempuan dari anak laki-laki ini, yang pasti jumlahnya 2, minimal 2 atau lebih, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan pula tidak ada ahli waris yang di atasnya. Artinya tidak ada si mayit, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi ahli waris yang di atasnya, yang lebih dekat kepada si mayit tidak ada. Maka cucu akan mendapatkan 2/3 jika perempuan 2 atau lebih. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, wasyaqaiq wa hunnal akhawati minal abawaini wa yarisna thulutsaini idza kunna adadan wa lam yatrukil mayyit syaqiqan fa aktsar yu'assibna wala far'an warisan wala aslan dzakaran warisan. Nah, ini ketentuan-ketentuan kapan saudara perempuan kandung mendapatkan bagian 2/3. Yang pasti dalil 2/3 ini bisa dilihat pada surat An-Nisa ayat yang ke-176. Di akhir surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa in kanat tsnataini falahuma tsulutsani mimma tarak. Pada ayat ini, ayat 176 An-Nisa, apabila saudara itu 2, maka bagian mereka adalah 2/3. Demikian pula kalau 3, 4 ke atas, dengan ketentuan berbilang, artinya 2 minimal 2 atau 3 atau lebih, tidak ada saudara laki-laki yang sekandung yang berasabah dengannya. Jika ada maka akan asabah. Wala far'an warisan, si mayit tidak memiliki anak. Kalau kita lihat pada ayat 176 itu memang tentang al-kalalah. Artinya al-mayyit yang tidak meninggalkan al-ab wala al-walad. Tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan ayah. Sehingga atau ahli warisnya saudara-saudara. Jadi jika si mayit tidak meninggalkan anak, baik itu laki-laki atau perempuan, jika si mayit tidak meninggalkan ayah, maka ada saudara, maka saudara jika lebih dari 2 atau 2
minimal 2 akan mendapat bagian 2/3. Sebagai contoh, jika seorang meninggalkan 2 saudara perempuan kandung, 2 saudara perempuan kandung, dan si mayit masih memiliki al-am, paman. Si mayit masih memiliki al-am, paman. Maka bagian 2 saudara perempuan kandung 2/3 dari apa yang ditinggalkan si mayit. Yang pasti setelah diselesaikan utang piutang, setelah diselesaikan wasiat ataupun kewajiban kepada Allah zakatnya, itu diselesaikan dahulu. Setelah diselesaikan maka bagian 2 saudara perempuan ini 2/3. Sisa 1/3 diberikan kepada al-am, paman si mayit. Demikian pula jika si mayit meninggalkan lebih dari 2 saudara perempuan kandung. Anggaplah meninggalkan 4 saudara perempuan kandung. Ya, dengan ketentuan semuanya muslim yang pastinya. Dengan ketentuan semuanya muslim, mayit pun muslim. Karena apabila ada beda agama maka tidak akan saling mewarisi, sebagaimana yang telah kita sering sampaikan pada bahasan-bahasan sebelumnya hadis Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW menegaskan la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima, bahwasanya seorang muslim tidak mewarisi yang kafir, demikian pula yang kafir tidak mewarisi yang muslim. Adapun ketentuan atau yang keempat adalah bagian 2/3 ini adalah bagian saudara perempuan yang sebapak, yang seayah. 2 saudara perempuan sebapak atau seayah dan tidak ada saudara laki-laki seayah, atau tidak ada saudara laki-laki kandung, atau tidak ada anak, si mayit tidak memiliki anak laki atau perempuan, si mayit tidak memiliki ayah, maka nanti akan mendapatkan 2/3. Dalilnya An-Nisa ayat 176, karena ulama sepakat bahwasanya al-akh awil ukht pada An-Nisa ayat 176 yang dimaksud adalah saudara yang sekandung atau yang sebapak. Jadi bagian 2/3 ada pada 4 golongan perempuan. Semuanya perempuan. Sekali lagi, bagian 2/3 ada pada 4 golongan perempuan. 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, 2 saudara perempuan kandung atau lebih, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih. Dan apabila ada satu, maka bagiannya setengah telah kita jelaskan pada episode yang sebelumnya. Jika 1 anak perempuan maka bagiannya setengah, atau 1 cucu perempuan dari anak laki-laki adalah setengah, atau 1 saudara perempuan kandung adalah setengah, atau 1 saudara perempuan sebapak bagiannya adalah setengah, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat dan hadis Nabi SAW. Jadi bukan kemudian tidak ada ketentuannya, ada ketentuannya. Kadang kita salah. Kalau gitu, jika ada 1 saudara laki-laki, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. 1 anak perempuan kita kasih setengah, sisanya setengah untuk anak laki-laki. Salah. Nah ini kadang-kadang, kan 1 anak perempuan. Bukan tadi disebutkan ada anak laki-laki. Nah, jadi ketika dia ada anak laki-laki, anak perempuan, maka ayat yang lain yang menegaskan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Artinya 2:1. Bukan, ini kan 1 anak perempuan setengah. Kalau gitu anak laki-laki sisanya. Hada khata.
Demikian pula jika ada satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan, satu saudara laki-laki kandung dan satu saudara perempuan kandung, tadi disampaikan kalau satu saudara perempuan kandung bagiannya setengah dengan ketentuannya. Ketentuannya selama tidak ada saudara laki-laki. Jika ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan kandung, maka nantinya lidzakari mithlu hadzil unthayain, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah pada ayat 176. Jadi dalam hal ini kita mengamalkan, memahami ayat itu dengan betul. Bukan diambil sesuai dengan keinginan kita ataupun sesuai dengan hawa nafsu kita, wal'iyadu billah. Kemudian al-muallif rahimahullahu ta'ala menambahkan akan bagian 1/3. 1/3. Bagian 1/3 ini disebutkan oleh al-muallif ada 2 kelompok atau 2 golongan. Siapa saja mereka? Bagian yang mendapatkan bagian 1/3. Yang pertama adalah al-ummu dan yang kedua adalah auladul Yang pertama adalah ibu. Ibu akan mendapatkan bagian 1/3 sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan bagian ibu si mayit. Nah, ini penting untuk difahami dan ini selalu kita sampaikan ketika kita membahas ahli waris, kaitkan dengan si mayit. Jangan dikaitkan dengan yang hidup. Dengan ahli waris yang hidup. Jadi sekali lagi kita ketika membahas ini ahli waris, ini ahli waris, ini ahli waris, hubungkan ahli waris yang hidup itu dengan yang mayit, dengan yang meninggal, yang meninggalkan peninggalan dengan si mayit. Jangan dihubungkan satu sama lain yang hidup. Nah, itu nanti akan rancu, akan sulit difahami. Jadi yang dimaksud dengan ibu si mayit. Misalkan si mayit masih memiliki ibu. Si mayit punya anak-anak. Jadi si mayit ke atas masih punya ibu, si mayit ke bawah masih punya anak-anak. Nah, ini nanti bagian ibu lain lagi. Jika si mayit memiliki ibu, tidak memiliki anak-anak, jadi si mayit meninggal masih bujang. Belum menikah, yang pasti kalau belum menikah belum punya anak. Dia meninggalkan ayah dan ibu. Si mayit meninggalkan ayah dan ibu. Maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi, fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawa fali ummihi thuluth. Jika si mayit meninggalkan ayah dan ibu, jika si mayit tidak meninggalkan anak dan ahli warisnya ayah dan ibunya, maka bagian ibu adalah 1/3. Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bagian ayah. Yang mana ahlul ilmi menegaskan bagian ayah adalah sisanya. Asobah. Dengan kata lain ayah 2/3-nya. Kalau sudah dibagi bagiannya ibu 1/3, maka sisanya untuk ayah. Jika si mayit meninggalkan 300 juta, maka ibu si mayit mendapatkan 100 juta, sisanya 200 juta untuk ayah si mayit. Dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa taritsus sulus,
idza lam yatrukil mayyitu far'an warisan wala ikhwatun adadan mutlaqan. Jadi ibu kapan akan mendapatkan 1/3? Yang pertama, ketentuannya adalah si mayit tidak memiliki anak. Si mayit tidak memiliki anak. Sudah menikah si mayit, na'am, tapi belum memiliki anak. Ketentuan yang pertama akan mendapatkan 1/3, ibu 1/3, si mayit tidak memiliki anak. Yang kedua, atau si mayit tidak memiliki sejumlah saudara-saudara, entah itu yang sekandung atau yang sebapak atau yang seibu. Artinya si mayit tidak memiliki 2 saudara, minimal 2. Jika tidak ada 2 saudara si mayit, maka ibu mendapat 1/3. Jika si mayit, katakanlah contoh ya, seorang meninggal, seorang masih bujang, belum menikah, meninggalkan ayah dan ibu. Si mayit memiliki 1 saudara, memiliki adik. Si mayit memiliki adik. Maka dalam hal ini, ibu tetap mendapatkan 1/3. Sekali lagi saya ulangi, mayit masih bujang, belum menikah, memiliki ayah dan ibu, si mayit memiliki adik, entah itu laki atau perempuan, intinya memiliki adik. Anggaplah adik laki-laki misalkan. Maka hak ahli waris itu adalah hak ayah dan ibu. Adik laki-laki tidak ada hak. Adik laki-laki si mayit terhalang oleh ayah, sehingga bagian ibu tetap mendapatkan 1/3. Sisanya 2/3 untuk ayah. Contoh yang lain, jika si mayit meninggalkan ayah dan ibu dan si mayit memiliki 2 adik laki-laki, sekali lagi 2 adik laki-laki, maka bagian ibu bukan 1/3, melainkan ibu adalah 1/6. Nanti akan dibahas oleh muallif pada bagian 1/6. Ibu akan mendapatkan 1/6 karena si mayit memiliki adik 2. Meskipun kedua adik ini tidak mendapatkan bagian karena terhalang oleh ayah. Jadi kalau contoh si mayit meninggalkan 300 juta. Si mayit punya adik 2 laki-laki. Maka ibu mendapatkan 50 juta. 1/6. Adapun ayah sisanya 5/6, 250. Mana dalilnya? Bisa dilihat pada surat An-Nisa, yaitu pada ayat yang ke-11 juga. Wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Jadi jika si mayit meninggalkan sejumlah saudara, maka bagian ibu adalah 1/6. Insyaallah bagian 1/6 ini akan kita bahas di pembahasan yang mendatang. Kita lanjutkan akan bagian ibu 1/3. Jadi bagian 1/3 tadi yang pertama adalah bagian ibu. Ibu si mayit. Dan untuk difahami yang dimaksud dengan ibu si mayit ini adalah ibu kandung. Bukan ibu angkat atau ibu tiri yang tidak ada hubungan nasab dengan al-mayyit ya. Yang pasti adalah ibu kandung. Dan ketika kita katakan ayah, juga ayah kandung ya. Yang pasti ayah kandung si mayit. Adapun yang kedua, bagian 1/3 ini adalah bagiannya sejumlah atau saudara seibu. Auladul wa humul ikhwah minal ummi dzukuran wa inathan yarithuna thuluth idza kanu adadan. Jadi
saudara-saudara yang seibu, baik laki maupun perempuan. Baik laki maupun perempuan, katakanlah seorang meninggalkan saudara laki dan perempuan yang seibu. Seorang meninggalkan saudara laki dan perempuan seibu. Dan si mayit masih memiliki saudara laki-laki kandung. Jadi sekali lagi saya ulangi, si mayit memiliki saudara laki dan perempuan seibu dan satu saudara laki-laki kandung. Maka bagian yang saudara seibu laki-laki dan perempuan adalah 1/3. Dibagi sama. Tidak dibedakan 2/1, tidak ada istilah 2/1, melainkan dibagi sama. Misalkan peninggalan 300 juta, 100 juta dibagi 50-50. Sisanya 200 juta untuk saudara laki-laki kandung. Mana dalilnya? Bisa dilihat pada surat An-Nisa ayat yang ke-12 tentang al-kalalah, fa in kanu aktsara min dalika fahum syuraka'u fis thuluts. Jika mereka berjumlah lebih dari 1, 2 ke atas, maka mereka berserikat dalam 1/3. Artinya berserikat artinya mendapatkan 1/3 tinggal dibagi sejumlah yang ada. Jadi pada kesempatan kali ini kadar ketentuan ahli waris dan syarat-syaratnya pada bagian yang ketiga ini telah kita sampaikan, bagian 2/3 dan bagian 1/3, yang mana kesimpulannya bagian 2/3 itu ada 4 golongan, semuanya wanita, yaitu 2 anak perempuan atau lebih, dengan ketentuannya yang pasti sebagaimana yang telah kita contohkan, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, 2 saudara perempuan, 2 saudara perempuan kandung atau lebih, atau 2 saudara perempuan sebapak atau lebih, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan. Kemudian bagian 1/3 ada 2 golongan yang mendapatkannya. Yang pertama adalah bagian ibu, dengan ketentuan si mayit tidak memiliki anak baik laki atau perempuan, atau si mayit tidak memiliki sejumlah saudara-saudara minimal 2, maka ibu akan mendapatkan 1/3. Dan yang kedua, bagian 1/3 adalah bagiannya saudara-saudara yang seibu, laki-laki dan perempuan. Bagiannya sama apabila mereka lebih atau ada 2 atau lebih. Apabila mereka ada 2 atau lebih, entah itu 2 perempuan, 1 laki-laki, entah itu laki-laki dan perempuan yang seibu, maka mereka mendapatkan bagian 1/3 sebagaimana ketentuan Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12. Nah, ini bagian ketiga dari kadar ketentuan ahli waris dan syarat-syaratnya. Insya Allah di pertemuan mendatang kita akan jelaskan bagian 1/6, siapa saja yang berhak atas bagian 1/6 dan ketentuan-ketentuannya. Dan insya Allah kita akan contohkan di lain waktu, akan contoh-contoh kasus dalam masalah faraid, karena masalah faraid ini membutuhkan contoh-contoh kasus untuk lebih difahamkan dalam menjelaskannya. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.